Kita sudah rugi miliaran rupiah, tidak mendapatkan penyelesaian dan tidak ada komunikasi yang baik. Kami malah diancam oleh perusahaan yang ada hubungannya dengan selebriti. Jadi karena kami ini serangnya adalah media sosial, otomatis ancaman banyak dengan kata-kata dan juga diancam bahwa uang kamu nggak kembali. Wait, kalian lanjut nonton video ini sudah belum? Follow, like, share, dan komen video ini. Please do. Banyak sekali akhir-akhir ini investasi bodong, tetapi ada satu yang ternyata juga lumayan terjadi. Ada namanya bisnis travel umroh, di mana para penganut agama sebetulnya pengen satu travel yang suci ya, yang spiritual, tapi malah dibohongin, nggak bisa berangkat. Nah, ini kasusnya ada 2 korban hari ini, Ibu Kova dan juga Ibu Dina. Thank you so much ya. Oke, jadi ada satu perusahaan namanya IJ, kita nggak bisa sebut ya, IJ. Dia tuh perusahaan travel umroh. Oke, mungkin Ibu dulu jelasin deh. Ibu kenal perusahaan dari mana? Oke, saya itu kenal perusahaan itu dari Instagram media sosial. Oke. Jadi awalnya memang karena diiklankan oleh seorang artis ternama gitu ya, sehingga kami tertarik begitu. Karena kami rasa bahwa kalau kita mau pakai travel sudah di endorse oleh artis, saya rasa itu safe gitu. Tapi ternyata kenyataannya Oke. Gitu. Kalau Anda gimana? Maksudnya kalau kamu, Bu? Kalau saya Bu Grace, jadi izin awalnya itu kita kan namanya udah niat ibadah kan, jadi kita searching lah platform paling gampang untuk searching kan saat ini adalah Instagram. Jadi kan kebetulan pas lagi searching lewatlah iklan dari perusahaan tersebut, IJ ini. Nah terus saya klik langsung chat admin seperti itu, dan chat admin itu langsung menawarkan harga dengan sekian gitu. Alright. Dan katanya dikasih cashback juga. Terus pas lihat review Instagramnya kan lumayan bagus awalnya kan. Emang Instagram ada review-reviewnya? Jadi dia itu posting. Testimonial. Ya dia posting sendiri sih. Iya, posting ada berarti dia bisa bikin sendiri juga dong. Karena kan dia itu kayak yang diberangkatkan KOL lah. Yang diberangkatkan kan artis-artis ternama. Terus setelah itu kan kita make sure kan ke PT-nya dikasih tahu alamatnya. Terus nah dia menjualnya juga nama artis gitu. Apakah untuk kalian berdua pertama kali umroh atau sebelumnya sudah pernah? Kebetulan sudah. Sudah. Kalau kamu? Kebetulan sudah juga. Dan sebelumnya tidak pakai perusahaan IJ ini? Tidak. Kenapa mau nggak ada perusahaan? Kan bisa aja pakai yang dulu punya. Kan dulu ada masa nggak dulu punya? Enggak. Terus kenapa pindah? Karena satu ngelihat tadi ya BA-nya itu oke lah artisnya. Kedua adalah karena mereka punya kayak kopernya gitu ya, itu bagus-bagus gitu. Jadi kayak oke nih harganya murah tapi bagus gitu loh. Gitu. Alright. Boleh tahu nggak sih ya, satu orang kalau pergi sekarang ini berarti kan termasuk air tiket, hotel, makanan juga ya? Termasuk. Pokoknya semuanya itu all in, full service itu berapa sih satu orang? Dari yang travel ini atau yang lain? Travel ini. Kalau travel ini variatif, Bu. Jadi ada yang dari 20 juta per orang. Ada yang 19.900.000, jadi di bawah 20 juta. Ada yang sampai 23 atau 24 juta. Jadi variatif. Ini sama ya. Kalian udah kenal masing-masing atau belum sebelumnya? Belum. Jadi kenalnya gara-gara kena korban. Benar. Alright. So kalian book. Jadi prosesnya tuh harus bayar DP langsung pas kamu kontakkan atau bagaimana? Langsung DP. Jadi kontak dulu gitu kan, isi form booking order gitu ya. Terus DP Kak 50% gitu. Biasa gitu. Itu apakah itu normal? Biasa normal. Itu normal dari ya? Yang sebelumnya normal. H minus berapa sih untuk harus bayar ini semua? Biasanya 1 bulan sebelum keberangkatan. Itu DP-nya doang? Oh enggak, untuk DP kapan aja tapi pelunasan 1 bulan sebelumnya. Biasanya dan sekali lagi itu hal yang normal ya di semua tempat travel umroh. Yang kami ketahui seperti itu. Sorry saya tidak mengetahui hal ini ya. Jadi tidak ada rasa curiga-curiga ya. Benar. Adminnya semua kan merasa enak. Nggak ada kesannya nggak ada dengar orang ngomong IJ itu bermasalah kan? Enggak, jadi kan kalau jujur kalau saya itu awal daftarnya itu kan Februari untuk make sure tempat segala macam. Tahun ini? Iya. Terus habis itu setelah di make sure kan kita datang ke perusahaan PT tersebut, situasinya oke, terus meyakinkan, dekorasinya bagus, dan setelah itu bulan depannya memang ada yang berangkat. Jadi kan kayak makin percaya tuh kan seperti itu.
Boleh tahu sebelum ini ya, saya nggak tahu apa kamu tahu ya, bisnis travel umroh ini satu tahun itu berangkatnya berapa batch ya? Biasanya banyak ya, tiap bulan tuh pasti ada. Tapi itu maksudnya dia gimana sih? Maksudnya itu kayak satu batch banyak banget sekali sih, atau beda-beda bisa terbang atau bagaimana sih biasanya? Biasanya satu pesawat terbang. Oke. Gitu. Jadi misalnya satu bulannya satu jadwal gitu ya. Ya berangkat misalnya 30 orang, ya berangkat semua dalam satu pesawat. Oh, cuma satu kali jadwal doang aja? Kalau yang kita pakai ini iya. Oh gitu. Iya. Oke. Gitu. Jadi, tapi satu bulan satu kali jadwal, tapi kan bisa aja orangnya bisa lebih 30 dong. Iya, benar. Bisa aja ratusan kalau mau benar, kan. Iya. Kalau kamu satu keluarga berapa orang? Mungkin bisa aja 5, 6 dan lain sebagainya. Benar, iya. Jadi berarti kalau 20 juta nih ya, satu kali terbang aja dikali let's say 100 sudah ya lumayan lah ya. Oke, bisnis berarti doing well ya. Iya. Dan travel umroh kayak bisnis yang sangat menjanjikan ya. Iya. Oke. Jadi kalian tadi kamu ngecek ke kantornya. Kantor di mana lokasinya? Daerah mana? Awalnya tuh di Kemang. Awalnya kenapa awalnya? Karena dia sudah 4 kali pindah. 4 kali pindah sampai dengan sekarang. Dalam 1 tahun. Oh wow, oke. Terakhir di mana? Terakhir ada di daerah Simatupang, tapi kios gitu loh. Oh kios. Tapi pas awal kamu kesana Kemang itu bagus. Mungkin Bu Nina. Iya, kalau pas awal saya ke Kemang pertama itu bagus, luxury, kayak travel umroh yang sesuai di daerah itulah ya. Karena dia juga daerahnya tuh nggak yang terpencil Kemang mepet minggir gitu. Ya Kemang main. Iya. Oke. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah mengenaskan. Oke. Apakah kamu tahu udah berapa lama bisnis berjalan? Kita nggak terlalu cari tahu sebanyak itu ya pada saat memilih travel gitu. Tapi setelah kita telusuri, sepertinya ini baru dari 2024 awal. Oh, wow. Oke. Alright. Oke, saya mau tanya sekarang. Oke, Bu Kova deh saya tanya ya. Alright, kamu jadi udah yakin dan lain sebagainya. Kamu pasang DP di bulan apa itu? Kebetulan di tahun kemarin November 2024. November 2004. Buat kamu kan Februari kamu bilang ya. Iya, benar Februari 2025. Ya 2025. Oke, terus apa terjadi? Mesti berangkatnya kapan? Memang berangkatnya harusnya 30 Juli 2025. Oh, berarti lama apa? Iya, memang dia ada jadwalnya Februari, Maret kalau nggak salah sama Juli dan Agustus. Oke, terus gitu. apa terjadi? Nah, pada saat bulan Juli itu saya kan dimintain untuk pelunasan gitu. Pada saat pelunasan saya selalu cross check Instagram tersebut, kok nggak ada ya tanda-tanda keberangkatan begitu. Jadi saya tanyakan gitu kan, kok belum update sih gitu kan gitu. Cuman jawabannya iya Kak, kita nggak ada tim gitu loh. Jadi mereka kerepotan sendiri lah intinya begitu. Nah, pada saat saya mau melakukan pelunasan, saya make sure lagi sebenarnya gitu. Tapi dia bilang gini, Kak, ini koper sudah ready gitu kan. Nah, biasanya kalau kita travel, kita kan ngambil sendiri kalau dalam satu kota. Oh gitu. Koper gitu kan. Terus koper udah ada ya. Oke deh, aku pelunasan gitu ya. Setelah pelunasan, koper kapan nggak bisa aku ambil gitu kan. Nah, ternyata dia bilang nggak usah diambil Kak, kita kirim. Padahal satu kota gitu dikirim. Cuman aku pikir memang gitu prosedurnya gitu ya. Setelah aku kirim alamat, kan harusnya cepat ya proses pengiriman koper itu gitu kan. Kok nggak dikirim-kirim gitu. Dan aku tanya sering checklist 1 mulai gitu. Dan dari situ aku mulai feeling kayaknya ini ada sesuatu. Begitu. Terus? Nah setelah itu, karena koper nggak dikirim dan karena nggak ke kantor juga, belum pernah ke kantor travel tersebut, jadi cuma main transfer aja gitu. Jadi akhirnya kesana lah gitu. Ternyata itu adalah kantor keduanya, baru pindah dari yang Kemang, terus kemudian pindah ke Mandiri. Ternyata pas nyampe sana kantornya tutup. Cuman ada dus-dusan koper aja, tapi gelap. Dan kita pada tuh jam kerja biasa ya? Jam kerja biasa. Dan kita tanya untuk security di situ, setidaknya tahu ya itu perusahaan apa gitu. Ternyata dia bilang kita malah nggak tahu kalau di sini ada perusahaan travel. Oh wow. Gitu. Dan memang baru pindah. Jadi kamu takut dong kamu? Nah dari situ sudah mulai worry banget. Worry ya. Terus. Terus aku hubungi, aku kirim foto bahwa aku ada di kantor di situ, gitu kan. Terus jawabannya adalah, Kak, kita memang kosong. Kenapa nggak janjian dulu, katanya gitu kan? Kenapa harus janjian, gitu kan? Kalau versi mereka adalah kita lagi manasik umroh di luar kota. Padahal kalau manasik umroh selama ini yang saya tahu dan kami tahu bahwa ya itu pasti dilakukan di Jakarta sebelum keberangkatan. Apa sih manasik? Manasik umroh itu seperti kayak keterangan nanti umroh bagaimana, briefingnya, simulasinya, road gitu tour loh. gitu. Biasanya di hotel terdekat dari bandara. Oke. Gitu. Terus. Kenapa dia harus luar kota, gitu kan? Dari situ aku terus chat gitu kan.
minta kepastian karena ini koper belum diterima. Sampai akhirnya aku bilang, mana visanya, mana tiketnya, gitu kan? Mestinya mereka yang atur kan? Iya, Nah, gitu. terus? Dan kita butuh cuti. Kita harus tahu kapan kita cuti, gitu. Nanti Kak, nanti cutinya. Dari situ aku berpikir, oh ini nggak beres, gitu. Mulai aku komen di media sosial. Jadi mulainya dari situ, Grace, gitu. Jadi komen di media sosial, langsung mereka hapus. Tapi ternyata banyak sekali yang menghubungi ketika saya mulai melakukan komen di IG mereka. Maksudnya mereka lain juga ikut nimbrung ya? Iya. Ada isu yang sama? Iya. Oke. Nah, Gitu. terus apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, akhirnya karena saya banyak komunikasi, ternyata dijanjikan yang sama juga. Apa janjinya? Janjinya ternyata mereka sudah ada yang diinfokan mundur jadwal. Oke. Sedangkan ke saya belum. Dan akhirnya saya WhatsApp lagi, bagaimana kejelasannya? Akhirnya dia bilang, Kak, ini terpaksa mundur dari 30 Juli ke Agustus 28 Agustus. Ternyata hampir seluruh jamaah yang harusnya berangkat pada saat 30 Juli itu mundur. Nah, pada saat mundur tersebut, seharusnya kan memang sudah ada jadwal lagi, kemudian hotelnya bagaimana dan segala macam, masih belum ada kejelasan. Sampai akhirnya saya bilang bahwa kalau memang saya tidak diberangkatkan dalam waktu 2 minggu ini, saya minta uang kembali, begitu. Tapi ternyata pada saat saya bicarakan seperti itu, akhirnya mulailah jamaah yang lain juga ikut ramai ke chatnya mereka, ke adminnya mereka, gitu ya. Akhirnya mereka mengeluarkan surat menyatakan bahwa apakah berkenan jika dilakukan mundur jadwal atau dilakukan refund. Akhirnya kita karena memang sudah berkomunikasi antar jamaah, akhirnya satu persatu minta untuk pengembalian dana. Nah, pada saat pengembalian dana tersebut, akhirnya kita kan minta surat ya, harusnya gitu. Terus dia bilang gini, Kak, bikin surat aja di atas materai bahwa kita itu menginginkan refund. Oke, berapa lama refundnya gitu? Refundnya itu paling cepat 14 hari, paling lama 30 hari. Oke lah, daripada uang tidak kembali kita iyain gitu ya dengan tulisan itu. Tapi janji hanyalah janji, begitu. Dari tanggal yang sudah disepakati, refund itu tidak pernah ada. Dan nggak ada kabar? Kabar kadang dibales tapi lama. Karena kadang checklist satunya tuh siang checklist 1, malam checklist 1 gitu ya. Kadang sore mereka baru online kayak gitu. Jadi nggak yang selalu mereka tuh on seperti itu. Jadi kan sekarang udah bulan November. Iya. Artinya uang kamu membalik dong. Oke, jadi pada saat proses dari Agustus ke November ini memang sudah ada refund yang mereka berikan kepada kita. Tetapi nilainya tidak sepadan. Tidak full. Iya. Gitu. Misalnya untuk perjalanan 20 juta, dia hanya kembalikan cuma 2 juta. Jadi kayak cuma nilainya 10% Terus aja. apa alasannya mereka? Jadi mereka akhirnya mengakui bahwa mereka itu tertipu dengan partner mereka. Partner mereka tuh siapa? RT. Jadi ada IJ travel. itu kerjasama sama RT. Yes. Jadi IJ mengklaim bahwa dia dibohongin sama RT, makanya mandek semua hal ini. Sebagai informasi, IJ ini tidak memiliki PPIU. Jadi nomor registrasi untuk travel umroh. Oke, yang ada tuh si RT itu. Si RT ini. Oke. Tapi kan percaya nggak omongannya si IJ ini? Kalau saya dari awal memang sudah nggak percaya, tapi kalau jamaah yang lain masih percaya. Jadi mereka masih kayak apa Bu Nina? Jadi masih punya gitu ya, gitu. Tapi dari awal saya rasa ya namanya untuk berpartner kayaknya enggak. Gitu. Terus yang PT RT ini apakah pernah gembar-gembor juga dengan selebriti dan lain sebagainya di online? Oke, kalau untuk RT ini yang pernah saya telusuri adalah kayaknya nggak ada. Cuma memang kenal dengan artis-artis tersebut gitu. Dan lucunya lagi, si RT ini ternyata banyak kerjasama dengan ownernya si IJ. Jadi saya rasa bahwa ya mereka juga sih pemainnya. Gitu. Alright, jadi sampai sekarang uang kamu balik 100% ya, intinya gitu. Dan mereka masih bilang udah nggak bisa atau masih ya? Sampai hari ini mereka masih bilang tunggu sampai akhir bulan ada dana masuk dan lain-lain. Kalau kamu, saya rasa pengalaman mungkin sama seperti Ibu Kova ya. Pertanyaan saya adalah di grup yang kamu kenal ini yang semua tadi mau berangkat dan mungkin sekarang tidak dapat uang balik itu total kerugian itu berapa sih sampean? Kalau di grup yang akhirnya kita bikin kan Bu, berdasarkan kenal dari Instagram itu ada sekitar 59 orang dan total kerugian itu 1,5 M. Wow. Itu apa itu? Data apa? Ini data yang sempat kita rinci. Boleh. Instagram post apa? Instagram post ini sama yang ini.
Instagram post. perjanjian dia mau ngelunasin. Enggak, sama tuh, Oh, sama promosinya ini. Instagram post nih. Coba boleh lihat nggak, Bu? Boleh, silakan Bu. Masih ada nggak tuh dari take down? Sudah ganti sampai brand sudah ganti. Logo Brandnya ganti? Iya. Jadi bukan IJ lagi sekarang? Bukan, Oh, wow. IM. Oh, IJ, mana aja semua alfabet aja namanya IZ. Jadi pertama ini, kemudian diganti sekarang ini, Sorry, Bu. ya. Dan sebenarnya dia udah ada bikin travel baru, jadi akun baru. Kalau kayak itu emang kesannya kayak lagi scam ya. Iya. Karena bolak-balik ganti-ganti terus. Ini Iya. dari TikTok ya? Iya, TikTok. Dan TikToknya juga udah di take down. Iya, sudah. Akunnya udah hilang. Sudah hilang. Karena kita sama korban biasanya komunikasi dari TikTok. Wow, ini loh bisa umroh dan bareng dengan apa Iya. selebriti tersebut. Itu bener. Nggak tahu juga kamu kan? Iya. Kalau itu yang kita nggak tahu. Mm-mm. Ya hebat sih Instagram mereka ya. Ini artis ternamanya juga. Ini BA-nya ya, kamu tadi bilang ya. Iya. Oke. Bentar saya lihat ntar ya. Iya. Jadi ada nama-nama orangnya, Iya. harga per ininya. Wah, ini ada 10 orang ini ya. Iya. Tadi itu ya. Iya. Satu M lebih ya. Wow. Oke, ini refund. Oh, baru 10%-nya. Iya. Menurut kamu ya, Bu ya, apakah kamu ada hope bahwa uangnya bakal balik? Kalau saya jujur, kalau saya tuh minta surat keterangan dari dia kalau sisa kapan melunasi refundnya, karena itu kan kalau surat pernyataan dari dia yang bermaterai kan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu kan, Bu. Nah, per akhir itu dia kemarin janjinya 30 Oktober, tapi sampai sekarang juga tidak dikirimkan lagi dan dia malah mengirimkan melalui lawyernya itu surat pernyataan damai. Apa yang mereka request dari damai tersebut? Karena kita ini kan sebagai jamaah ya resah dong, Bu, ya kan? Karena uang kita nih belum balik-balik kan, sedangkan kita nggak jadi berangkat, uang kita nggak balik-balik, yang balik cuma sedikit. Jadi kita ini menghubungilah inisiatif kayak yang menurut kita ini dia kenal nih, itu kan. Soalnya kalau dari saya pribadi untuk adminnya sekarang saya sudah diblokir seperti itu, udah centang 1 karena katanya kalau saya suka berisik gitu. Ya kalau saya kan wajar ya karena kita punya uang belum dibalikin uangnya. Sure. Sempat juga kita teleponan sama yang katanya kuasa hukumnya seperti itu. Sampai saya bilang, Pak, Bapak, kamu kok janji-janjiin terus? Kalau misalkan saya minjem uang kamu, tapi saya cuma janjiin balikinnya, kamu mau nggak? Terus dia bilang, lawyernya itu katanya, yang nggak mau, Bu, terus langsung dimatiin. Itu kan berarti itikadnya udah nggak baik kan? Karena kita kan sebagai korban malah, kita juga sempat dikatain gitu sama yang kuasa hukumnya gitu. Jadi dibilangnya kita nggak diberangkatkan karena Allah nggak mengundang gitu. Oh, mau gitu. Wah, membuat nama Allah. Malah kita sempat dikatain juga kayak orang gila karena suka nanya-nanya DM yang menurut kita, karena kan dia yang tadi ada ikatan dengan artis itu kan, seperti itu. Oke. Buat tanya nggak sih, kalian berdua kerja ya? Saya kebetulan Usaha sendiri. Kalau Ibu kerja. Uang ini yang kalian simpan untuk biaya spiritual journey. Apa sih kata kalian kalau spiritual journey? Tadi kamu bilang ibadah ya, ibadah. Itu uang kamu, simpanan kamu udah berapa tahun, berapa bulan, atau kamu minjem orang lain bagaimana? Boleh tahu nggak sih sedikit? Ini boleh jujur? Boleh dong. Sebenarnya ini saya mengangkatkan umroh karyawan. Oh. Jadi bukan untuk diri sendiri, gitu. Jadi memang itu untuk gift. Tapi ternyata walaupun hanya berangkatin 1 orang, tapi yang kecewa mungkin 1 keluarga, gitu. Jadi saya rasa ini udah sangat keterlaluan sih. Padahal kamu bertekad baik ya, malahan begitu. Kalau Ibu sendiri? Kalau saya berangkat berdua sama suami, terus kan kebetulan kalau misalkan di agama kita tuh kadang kalau misalkan mau berangkat umroh, mau berangkat haji, kita tuh kan kayak sebelumnya tuh pengajian, syukuran dulu, seperti itu kan. Karena dia juga ngasih taunya tuh pembatalan itu mendadak seperti itu. Jadi kayak Hamin 1 minggu baru ngasih tahu, sedangkan kita kan udah prepare, udah beli segala macam, udah keluar uang banyak buat persiapan dan syukuran. Jadi kan pertama kita udah rugi materi buat daftar umroh, beli juga peralatan, dan juga kita kayak rugi malu gitu kan, kayak udah bilang gembar-gembor sini mau umroh, minta doanya ya gini-gini kan, semoga dilancarkan. Ya jadinya cuma bisa diem aja deh. Apakah sekarang ada pertama-tama apakah tadi kan orang bilang kamu gila katanya? Ya, mungkin lawyernya error gitu mungkin kali ya. Oke. Dari pihak mereka apakah ada yang kayak
mulai ngancem contohnya kalau kamu terus kayak begini UIT lah atau dan lain sebagainya, ada nggak sih? Ancaman banyak. Oh ya? Iya. Ancaman banyak. Jadi karena kami ini serangnya adalah media sosial, otomatis ancaman banyak. Oh ya? Iya. Dengan kata-kata gitu ya. Dan juga diancam bahwa uang kamu nggak kembali. Betul. Tidak ada refund. Masuk kamu bersuara kamu malah nggak dibalikin. Iya. Oh gitu. Iya. Ini orang buzzer atau orang official dari mereka? Official. Oh ya? Iya, yang selama ini kita berkomunikasi dari daftar, dia yang gitu. menyampaikan seperti itu. Oh wow. Karena yang bertahan sampai sekarang cuma satu ya Kak adminnya. Iya. Dia. Dan sampai sekarang kita nggak tahu adminnya siapa. Iya. Dan dia kan di dokter masa yang bilangan juga kan ya. Iya. Iya. Apakah kamu ada rencana untuk naikin ini ke persidangan? Ada beberapa jamaah yang memang sudah melaporkan. Oh, oke. Memang Terus? sudah proses gitu. Terus? Tapi memang proses itu tidak cepat ya gitu. Betul. Jadi memang kita mencoba segala jalan gitu. Nantinya sampai persidangan atau tidak, nanti kita lihat proses semuanya gitu. Oke, saya mau tanya, tapi ini kamu nggak boleh bias ya. Maksudnya saya ini, kadang-kadang perusahaan itu bisa memang tiba-tiba, saya nggak bilang masalah RT nih ya, saya bilang IJ ini, karena mungkin rencana plan, oke begini, totonya memang ada masalah internal managementnya dan lain sebagainya yang jadi ngaco. Yang akhirnya nggak bisa berangkat kalian dan uang nggak sebalik. Kan biasanya kalian bisa ada kayak begitu kasusnya. Menurut kamu dulu ya. Apakah dari awal mereka promosi ini ada niat jahat nggak untuk memang nge-scam atau memang kamu merasa emang oke, maybe ada internal management problem? Kalau dari saya sendiri memang dari awal memang sudah mau scam? Yes. Oke. Karena banyak hal yang memang mengacu kepada sepertinya kayak dari giveaway gitu kan. Giveaway kan berarti umroh gratis lah gitu kan. Biayanya dari mana gitu kan. Gitu. Jadi kemudian banyak hal yang memang kayaknya bukan karena baru sekarang. Karena kalau kita lihat proses ini sebenarnya penipuan antar si partner ini itu dari Maret 2025. Gitu. Jadi udah saling kirim-kiriman surat lah mereka gitu ya, peringatan. Harusnya ketika mereka sudah mengirimkan surat atau menerima surat tersebut gitu ya, seharusnya sudah tidak boleh untuk menerima jamaah baru. Begitu. Tapi yang dilakukan oleh IJ ini adalah terus-terusan untuk posting, iklanin gitu kan, sehingga dapat jamaah baru lagi. Loh, nggak, sorry, saya boleh membela dia, saya nggak akan IJ siapa loh ya. Nggak, karena lagi contoh kayak gini, mungkin begini loh, aduh, saya bermasalah dengan yang batch ini nih. Justru saya harus tambahkan banyak klien biar saya bisa bayar, at least saya berangkatin dulu. Jadi kayak itu, kayak tutup lubang gitu. Menurut kamu ada kayak begitu nggak sih? Sebenarnya pure kan merasa nge-scam. Iya, kayak gali lubang tutup lubang gitu kan Kak. Kalau sekarang kita lihat memang ada. Jadi dari jamaah yang sebelumnya yang tidak berangkat itu, ya mereka bisa dapat refund. Itu mungkin dari dana jamaah baru. Ya. Gitu. Oke. Gitu. Tapi mereka emang ada pernah yang kirim orang, ada kan? Ada bukti orang pernah dikirim kan? Atau kamu yakin atau itu cuma dari social media mereka doang? Dari social media pasti. Jadi nggak ada bukti bahwa ada orang benar-benar pernah dikirim dia dong? Enggak. Maksudnya ya kita cuma lihat dari media sosial aja. Makanya berarti kamu tidak ketemu satu orang pun yang pernah bersaksi bahwa saya pernah dikirim ke sana oleh IJ, nggak ada. Kami pernah berkomunikasi melalui sosial media dengan orang yang pernah berangkat. Oke, terus? Tapi tidak ketemu ya, gitu. Dan memang beliau itu pernah berangkat kalau nggak salah di tahun 2024. Oke. Gitu. Jadi memang 2024 itu emang lagi rame karena si BA itu mulai dari 2024 akhir itu. Nah, katanya pada saat 2024 berangkat aja gitu loh. Kayaknya nggak ada yang gagal gitu. Tapi di 2025 ternyata dia juga udah banyak terima dari yang jamaah yang sekarang untuk tidak diberangkatkan. Seperti itu. Oke. Apa sih harapan kamu, Bu, sekarang? Oke, kamu tadi bilang ada berapa teman-teman kamu yang lagi masukin kasus persidangan. Cuma kamu tahu kan persidangan juga nggak mudah. Iya, mungkin betul. juga perlu uang lagi gitu dan lain sebagainya. What do you expect sekarang? Kalau sekarang sih, karena kalau dari saya pribadi ya, karena udah diblokir, terus udah coba juga untuk maju laporin ke kepolisian lah seperti itu. Terus kita ikhtiar juga melalui podcastnya Bu Grace. Ya paling kalau dari saya sih pengennya dia dapat efek jerah ya seperti itu Bu. Dan jangan lagi ada jamaah-jamaah yang tertipu gitu. Wait, sorry. Apakah dia masih mempromosikan sampai sekarang di social media dia? Kalau di WhatsApp-nya itu ada dia mempromosikan untuk keberangkatan Januari. Masih ada lagi?
Kalau di WhatsApp-nya yang terakhir saya lihat ya. Karena sebelum diblokir sih masih ada, Bu. Kalau di social media? Kalau di sosial media sekarang kolom komentarnya dinonaktifkan. Enggak, maksud saya posting mereka ada Desember. Masih Desember. Masih ada? Masih ada. Oh, masih narik-narik orang lagi. Ya, mungkin bebarin kampungnya ini, refund. Ya mungkin. Oke. Kalau mereka sekarang balikin kamu uangnya, kamu sudah puas gitu aja? Atau kamu memperjuangkan, oke, kamu harus jangan sampai nanti ada orangnya dibohongin lagi gitu loh? Sebenarnya memang tujuan kita pasti pengen hak kita kembali, gitu ya. Tapi di sisi lain adalah kita juga nggak pengen karena banyak banget orang-orang daerah yang ternyata mereka itu mendaftarkan diri, gitu kan. Dan mereka tuh agak cukup sulit akses ke Jakarta. Jadi kalau misalkan mereka udah seperti ini, ya udah mereka udah bisa pasrah. Berapa banyak orang, gitu kan, yang akan tertipu seperti ini lagi. Dan yang kalau keberangkatan terakhir itu kan Kak yang Maret 2025 Ibu. Jadi itu dia kebetulan base-nya di Jakarta. Jadi dia itu 25 bawa jamaah gitulah 25 orang. Dan itu yang terakhir berhasil diberangkatkan tuh kebetulan aku juga sempat komunikasi kan. Dan katanya ya gitu, tapi ditungguin tuh sama suaminya di kantornya setiap hari. Kebetulan waktu itu kantornya masih bener ya belum pindah ya gitu. Dan akhirnya sampai dia diberangkatkan. Tapi memang sekarang bahaya ya karena Anda bilang kamu lihat BA-nya, kamu lihat orang terkenalnya dan mereka kan juga orang kredibel ya. Ternyata kalau ada hal ini, kamu ada salahin BE-nya nggak? Sebenarnya kalau disalahin juga susah juga ya, dia mau ngecek juga gitu kan. Tapi kita minta konfirmasi kepada BE-nya, ya kan? Siapa tahu mereka tahu proses usaha mereka seperti apa dan bagaimana gitu. Tapi kita memang sudah berusaha untuk mengkomunikasikan. Cuman informasi yang kita dapat dari BE sebelumnya adalah bahwa ternyata mereka juga dibohongin sama travel ini. Dibohongin gimana? Jadi mungkin dari nilai perjanjiannya gitu ya. Terus kemudian memang sempat diberangkatin kan biaya ini gitu ya. Ya, soal itu kan part of the sponsorship-nya gitu kan. Iya, gitu. Tapi nyampe di sana ternyata banyak biaya yang dikeluarkan oleh si BA sendiri. Gitu. Oh, jadi BA-nya juga kena scam? Yes. Makanya kamu tadi bilang ya, kamu merasa bahwa dari awal niatnya tuh bukannya baik gitu ya. Memang membohongin orang ya. Gitu. Bu Kova sama Bu Dina, ya saya sih cuma harap ya dari podcast ini, kita kan cuma sederhana podcast, tapi saya harap ya kalau kamu menyuarakan suaranya, terutama bilang sih ada orang yang ketipu. So kalau daerah bisa ketipu karena mereka di BE-nya wah hebat lebih terbinar-binar kali matanya mereka gitu ya. Mungkin mereka dijanjikan pergi sama BE-nya kali ke tempat itu umrohnya juga ya. Tapi I really hope ya mereka bisa balikin uang kamu ruginya juga lumayan di sini ya. Jadi I don't know what to say. Berkata. Ya, tapi saya gini, pertanyaan saya terakhir deh. Saya yakin kamu ke depannya mungkin masih mau pergi ke umroh juga atau mungkin orang lain ya. Apa sih yang kamu pelajari di hal ini untuk memilih travel yang tepat? Kayaknya kalau kita lihat sekarang, kalau untuk mau melakukan perjalanan umroh atau travel apapun gitu ya, mungkin kita nggak usah harus lihat BA-nya siapa lah gitu ya, tapi kita harus lihat track record-nya. Track record, gitu, karena historinya dia gitu kan, mereka dari kapan mulai gitu ya. Kayaknya kita nggak mau lihat BA lagi lah. Ya memang untuk yang seperti ini memang agak susah-susah, gampang loh Bu Grace. Iya sih ya. Gitu ya. Makanya kan sekarang pemerintah banyak sekarang melegalkan untuk umroh mandiri jadinya. Iya. Apa kamu udah spot your plan ke depannya? Sepertinya. Iya. Tapi dulu nggak ada sih satu kasus juga, saya ingat beberapa tahun yang lalu deh. Ada kasus juga ada orang terkenal atau juga travel umroh ternyata scam bagaimana? Banyak banget. Banyak banget ya. Beberapa minggu ini pun ada artis juga kena. Oh ya? Tapi bagusnya adalah artis tersebut mempublish bahwa dia itu kena penipuan travel umroh. Oke. Begitu. Oke. Jadi advice kamu adalah pada orang nonton hari ini adalah hati-hati, cek track record, jangan terkecoh karena mukanya terkenal saja. Oke. Kalau kamu apa advice-nya? Kalau aku kebetulan alhamdulillah masih dikasih rezeki yang banyak ya untuk berangkat umroh. Akhirnya aku sama suami berangkat umroh dengan travel yang lain. Dan untuk tips memilih travel secara online dari jaringan online gitu Bu, kayaknya kita harus pilih jaringan yang keberangkatannya itu padat deh. Jadi kan dia review keberangkatannya. Jadi tiap minggu tuh ada. Nah itu mungkin bisa jadi opsional buat kalian pilih travel melalui Instagram dan media lainnya gitu. Thank you so much ya Bu ya. Thank you loh ya Bu ya. Semoga there's a way out for this ya. Thank you so much.